Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Puspa Ningrum, NIM 210404021, kelas PGSD Apagi, Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi geometri untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Geometri dengan dosen pengampu Ibu Arisona Indasari MPD. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang materi geometri yang meliputi yang pertama yaitu definisi geometri, yang kedua yaitu sejarah dan perkembangan geometri, dan yang ketiga konsep geometri, dan yang terakhir yaitu tentang tingkat berpikir teori Van Hils. Yuk teman-teman, disimak videonya. Yang pertama, definisi geometri. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian mendengar kata geometri atau seringkah kalian mendengar kata geometri? Definisi geometri sendiri menurut etimologi, terminologi, dan harfiah, dan juga menurut para ahli. Yang pertama, definisi geometri menurut etimologi adalah kata geometri sendiri berasal dari bahasa Yunani, Grek atau geometrik, di mana geon sendiri mempunyai arti bumi dan metrin yaitu ukuran. Sedangkan menurut terminologi, geometri adalah ilmu ukur atau ilmu bangun cabang matematika yang bersangkutan dengan pernyataan bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan sifat ruang. Nah, sedangkan menurut harfiah, geometri sendiri adalah salah satu cabang dalam ilmu matematika pengukuran tentang bumi, yakni ilmu yang mempelajari tentang hubungan di dalam ruang. Nah, sedangkan definisi geometri menurut para ahli, yang pertama yaitu Antonius tahun 2006, geometri adalah salah satu sistem dalam matematika yang diawali dengan konsep-konsep dasar yaitu titik, di mana titik tersebut kemudian membentuk garis, dan garis itu akan membentuk sebuah bidang. Sedangkan menurut Bird tahun 2002, geometri sendiri adalah bagian dari matematika yang berhubungan dengan titik, garis, bidang, dan ruang yang berkaitan dengan konsep abstrak yang diberikan oleh simbol. Yang ketiga, menurut Yanti tahun 2008, bahwa geometri adalah cabang matematika yang fokus pada pengukuran bentuk, posisi relatif sebuah gambar, pandangan ruang, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yaitu menurut Widianto tahun 2012, geometri adalah bidang pola pengukuran dan pemetaan, menyediakan pendekatan untuk pemecahan masalah, misalnya gambar, diagram, dan lain-lain. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa geometri adalah suatu cabang ilmu matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, dan volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu dengan yang lain. Nah, pembahasan yang kedua tentang sejarah dan perkembangan geometri. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kapan sih munculnya geometri pertama kali dan di mana geometri itu berkembang? Jadi, ilmu geometri sudah dipelajari dari peradaban Mesir kuno, dari masyarakat lembah sungai Indus dan Babilonia. Peradaban-peradaban kuno ini diketahui memiliki keahlian dalam drainase rawa, irigasi, pengendalian banjir, dan pendirian bangunan-bangunan yang besar. Kebanyakan geometri Mesir kuno ini dan Babilonia hanya terbatas pada perhitungan panjang ruas garis dan volume. Ada negara yang dapat dipandang sebagai sumber penyumbang pengetahuan geometri, yaitu yang pertama Babilonia 4000 sampai 500 sebelum Masehi, yang kedua Yunani 600 sampai 400 sebelum Masehi, yang ketiga yaitu Mesir 5000 sampai 500 sebelum Masehi, yang keempat Jazirah Arab 600 sampai 1500, India 1500 sampai 200, dan Cina 100 sampai 1400 sebelum Masehi. Geometri kuno. Geometri kuno sebenarnya kumpulan proses aturan dari pengalaman yang berhasil dicapai melalui suatu percobaan
pengamatan, menebak, dan kadang-kadang datang dari intuisi. Abstraksi geometri dalam dunia nyata ada 3, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Dan secara umum meniadakan kualitas lain seperti warna, kasar, dan halusnya permukaan. Yang kedua yaitu bangsa Babilonia. Geometri lahir dan berkembang di Babilonia merupakan sebuah hasil dari keinginan dan harapan para pemimpin pemerintahan dan agama pada masa itu. Bangsa Babilonia menempati daerah yang subur membentang antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris di wilayah Timur Tengah, sehingga banyak gedung dibangun, sistem irigasi dan sawah pertanian berkembang. Teknik-teknik geometri yang berkembang saat itu pada umumnya masih kasar dan bersifat intuitif. Akan tetapi cukup akurat dan dapat memenuhi kebutuhan perhitungan berbagai fakta. Teknik geometri termuat dalam Ahmes Papyrus, peninggalan berupa tulisan yang ditemukan pada abad ke-9. Terdapat formula perhitungan luas daerah suatu persegi panjang, segitiga siku-siku, trapesium, serta perhitungan luas daerah lingkaran. Bangsa Babilonia mengembangkan cara menghitung luas dan volume. Dan juga rumus Pythagoras juga sudah dikenal pada masa itu. Bangsa Mesir mendiami wilayah yang sangat subur di sepanjang Sungai Nil. Pertanian berkembang pesat. Pemerintah memerlukan cara untuk membagi-bagi petak-petak sawah dengan adil. Maka, geometri di sini karena menyajikan berbagai bentuk poligon yang disesuaikan dengan keadaan wilayah di sepanjang Sungai Nil itu. Orang-orang Mesir telah mengembangkan rumus-rumus dalam kehidupan mereka untuk menghitung luas tanah garapannya. Selanjutnya adalah bangsa Yunani, ditemukan sekitar 600 sampai 400 sebelum Masehi. Bangsa Yunani bekerja dengan geometri dengan para pendahulunya. Matematika Yunani dipengaruhi dari Mesir. Di Yunani, geometri mengalami masa emasnya dengan ditemukannya teori aksiomatis. Teori ini berpikir yang mendasarkan diri pada sesuatu yang paling dasar, yang kebenarannya kita terima begitu saja. Dari era ini, kita juga memperoleh warisan buku geometri yang kini belum terbantahkan, yaitu geometri Euclides. Bangsa Yunani memperluas jangkauan geometri ke banyak jenis figur, kurva, permukaan, dan benda padat baru. Mereka juga mengubah metodologinya dari coba-coba menjadi deduksi logistik. Mereka juga mengakui bahwa geometri mempelajari bentuk-bentuk abadi atau abstraksi yang objek fisiknya hanya perkiraan. Dan mereka mengembangkan gagasan metode aksiomatik yang masih digunakan sampai sekarang. Yang selanjutnya yaitu India, sekitar 1500 sampai 200 sebelum Masehi. Di India, para matematikawan membuat berbagai bangunan pembakaran untuk korban di altar dengan salah satu syarat, bentuknya boleh berbeda namun luasnya sama. Saat itulah muncul ahli geometri di India. Tentu bangunan itu dilengkapi dengan atap, dan disinilah berkembang teori-teori geometri dan cabang-cabang ilmu pengetahuan yang lainnya. Peninggalan pengetahuan geometri dapat ditemukan pada peninggalan lembah Indus di kota Harps dan Mohenjo-daro. Ilmu geometri yang berasal dari India ini dapat diketahui melalui sebuah catatan konstruksi geometri para pendeta Weda yang disebut dengan Sulba Sutra. Para matematikawan di India memiliki tugas untuk membuat berbagai bangunan pembakaran untuk korban di altar. Nah, misalnya membuat bangunan pembakaran yang terdiri atas 5 tingkat dan setiap tingkat terdiri dari 200 bata. Di antara 2 tingkat yang urutan tidak boleh ada susunan bata yang sama persis. Nah, tadi kan disebut Sulba Sutra. Sulba Sutra adalah panduan untuk pembangunan altar-altar tersebut untuk pemujaan dan menjelaskan secara geometri bangsa India. Selanjutnya adalah Arab.
sekitar 600 sampai 1500 Masehi. Di Arab lebih bersifat aljabar daripada geometri. Salah satu tokoh terkenalnya adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Dia adalah seorang sarjana Persia yang menemukan algoritma dalam matematika kunci untuk ilmu komputer. Terus kemudian ada Al-Karaji dengan memisahkan aljabar dari geometri dan menggantikannya dengan operasi jenis aritmatika. Arab tidak menemukan hal baru, namun berjasa dalam memelihara dan menerjemahkan geometri Yunani. Pengrajin Muslim memakai pengetahuan geometrinya itu untuk membuat desain geometri dalam produksi ubin, mozaik, plester, dan pola-pola kayu pada bangunan-bangunannya. Namun, ahli matematika pun Muslim banyak menyumbangkan mengenai perkembangan geometri, terutama geometri aljabar. Selanjutnya adalah Cina, sekitar 100-1400 Masehi. Di Cina, karya definitif pertama dan tertua pada geometri Cina adalah Mo-Jing. Selanjutnya ada dinasti Han sekitar 202-220 Masehi. Melihat banyak perkembangan dalam matematika, Xuan Susu, teks-teks Cina tertua, menyajikan deret geometris. Matematikawan Zhang Heng menggunakan rumus-rumus geometris untuk membuat estimasi lebih akurat untuk nilai pi. Di Cina, terdapat buku dengan judul 9 bab tentang matematika yang dibuat oleh Liu Hui sekitar tahun 179 Masehi. Di dalam buku ini memuat banyak masalah geometri dan juga mengupas hukum Pitagoras dan juga banyak dibicarakan tentang poligon. Nah, dari pengertian dan sejarah geometri yang sudah saya jelaskan tadi, di atas hanyalah sejarah awal dari geometri. Namun faktanya sekarang geometri tidak hanya tentang mengukur sesuatu atau terbatasnya pada bumi. Berikut adalah tokoh-tokoh dari beberapa ahli matematika kuno yang membantu lahirnya geometri. Antara lain ada Thales, Plato, Euclid, dan juga ada matematikus Islam yaitu Al-Khwarizmi. Yang pertama adalah Thales dari Miletus sekitar 640-546 Masehi. Pada mulanya, geometri lahir semata-mata didasarkan oleh pengalaman. Namun, matematikawan yang pertama kali merasa tidak puas terhadap metode yang didasari semata-mata pada pengalaman adalah Thales. Masyarakat matematika menghargai Thales sebagai orang yang selalu berkata, "Buktikan itu." Berikut adalah teorema dari Thales. Yang pertama, sudut-sudut alas dari segitiga sama kaki adalah kongruen. 2. Sudut siku-siku adalah kongruen. Yang ketiga adalah sebuah sudut yang dinyatakan dalam sebuah setengah lingkaran. Prinsip Thales ini awal dari sebuah era kemajuan matematika yang mengembangkan pembuktian deduktif sebagai alasan yang logis yang dapat diterima. Selanjutnya adalah Pitagoras. Sepeninggal Thales muncullah Pitagoras berikut. Para pengikutnya yang dikenal dengan sebutan Pitagorean melanjutkan langkah Thales. Para Pitagorean ini menggunakan metode pembuktian tidak hanya untuk mengembangkan teorema Pitagoras saja, namun teorema jumlah sudut dalam suatu poligon, sifat-sifat dari garis yang sejajar, kemudian teorema tentang jumlah-jumlah yang tidak dapat diperbandingkan, serta teorema 5 bangun padat beraturan. Selanjutnya adalah Plato. Peran Plato dalam pengembangan geometri sering dibayangi oleh status unggul dalam filsafat Yunani. Menurut Plato, pemikiran geometri
atau ilmu ukur didasarkan pada fakta bahwa bentuk-bentuk tertentu, seperti bentuk lingkaran, secara indera dipersepsikan sehingga memperoleh pengetahuan umum yang berlaku pada lingkaran itu sendiri. Plato didirikan sekitar 387 Masehi. Salah satu murid Plato yang paling terkenal yaitu Aristoteles, di mana dalam karyanya Analytical Posteriora sebagai sistemasi logika klasik yang membentuk dasar geometri untuk semua matematika Yunani. Nah, yang selanjutnya adalah Euclid. Nama ini sering dikaitkan dengan geometri Yunani kuno, adalah Euclid. Dia diyakini telah menjadi profesor matematika pertama di Universitas Besar Alexandria. Pada 325 Masehi, yang perkembangan pemikiran rasional telah berkembang cukup untuk memungkinkan untuk sebuah studi sistematika geometri. Berikutnya adalah matematikus Islam yaitu Al-Khawarizmi. Pada abad ke-9 Masehi, matematikus Islam mengembangkan geometri yang bernama Al-Khawarizmi. Ia mengembangkan geometri dan menemukan beragam hal baru tentang hubungan di dalam ruang. Al-Khawarizmi ini menciptakan istilah sekans dan tangen dalam penyelidikan trigonometri. Dia juga menemukan sistem nomor yang memuat istilah kosinus, sinus, dan tangen. Teorema segitiga sama kaki, perhitungan luas segitiga, segi empat maupun perhitungan luas lingkaran. Penelitian Al-Khawarizmi ini dianggap sebagai sebuah revolusi besar dalam dunia matematika. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang konsep geometri yang meliputi yang pertama, istilah yang tak terdefinisi atau undefined term. Yang kedua, tentang istilah terdefinisi. Yang ketiga yaitu tentang aksioma. Yang keempat, teorema, dan yang kelima yaitu rumus. Yang pertama tentang istilah yang tak terdefinisi atau undefined term, yaitu istilah dasar atau primitif yang digunakan untuk membangun istilah lain. Arti istilahnya tidak terdefinisikan, tetapi deskripsiannya ada. Pada suatu sistem matematika, kita mengenal contoh istilah tak terdefinisi, seperti titik, garis, bidang, dan sebagainya. Contoh dari istilah yang tak terdefinisi atau undefined term yang pertama yaitu titik. Menurut Yuwono 2005, dalam geometri, titik adalah konsep abstrak yang tidak berwujud atau tidak terbentuk, tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai berat, atau tidak mempunyai panjang, lebar, atau tinggi. Atau titik adalah sebuah nokta kecil sebagai penanda sudut atau batas antara dua sudut. Sedangkan menurut Nuriana tahun 2021, titik adalah sesuatu tidak memiliki ukuran, biasanya dideskripsikan menggunakan nokta, menggunakan huruf kapital seperti titik A, B, C. Jadi dapat disimpulkan bahwa titik adalah konsep abstrak yang tidak memiliki ukuran, berat, panjang, lebar maupun tinggi. Dengan penulisannya diperlukan simbol nokta atau titik. Bagaimana sih penulisan dan penamaan titik? Sebuah titik dipresentasikan dengan sebuah nokta dan diberi nama menggunakan huruf kapital. Perhatikan gambarnya. Yang kedua yaitu garis. Menurut Rohmatun 2020, garis adalah kumpulan titik-titik yang jumlahnya tak terhingga dengan jarak antar titiknya sangat berdekatan. Dengan kata lain, dapat dihubungkan dua titik untuk membentuk garis. Sedangkan menurut Isro'atun tahun 2016, garis adalah suatu himpunan titik berderet yang panjang tak terbatas. Jadi dapat disimpulkan bahwa garis adalah
himpunan titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik. Nah, bagaimana sih penulisan dan penamaan garis? Untuk memberi nama sebuah garis dapat menggunakan dua buah titik pada garis tersebut. Seperti contoh dalam gambar. Pemberian nama garis dapat ditulis dengan menyebutkan dua titik yang berada di ujung sebuah garis. Misalnya, titik P dan titik Q dapat dituliskan dengan garis PQ. Yang ketiga yaitu bidang. Apa sih bidang itu? Bidang adalah permukaan datar yang mempunyai bentuk dua dimensi sehingga dapat diukur panjang dan lebarnya. Dalam matematika, sebuah bidang adalah permukaan datar dan dua dimensi. Contoh-contohnya sebagai yang ada di gambar. Ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, bujur sangkar, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan lainnya. Mengapa dalam geometri titik, garis, dan bidang itu dianggap sebagai istilah yang tidak terdefinisi? Karena hanya dijelaskan menggunakan contoh dan deskripsinya saja. Yang kedua, tentang terdefinisi adalah istilah yang digunakan dalam sistem, bukan istilah dasar, dan dirumuskan dari istilah dasar sehingga mempunyai arti tertentu dengan perumusannya menggunakan suatu pernyataan yang benar. Contoh dari terdefinisi yaitu yang pertama, ruas garis, sinar garis, dan sudut. Nah, contoh pertama dari terdefinisi yaitu ruas garis. Menurut Nuriana Ramani Dewi tahun 2021, ruas garis adalah bagian garis yang memiliki dua titik ujung. Sedangkan menurut Untoro, ruas garis adalah yang dibatasi oleh dua buah titik. Sedangkan menurut Isroatun tahun 2016, ruas garis adalah sesuatu yang ditentukan oleh dua titik berlainan A dan B. Adalah himpunan titik yang terdiri dari titik A dan titik B sebagai ujung dan semua titik di antara A dan B. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruas garis adalah sebuah garis yang memiliki dua titik ujung atau pangkal ujung yang biasanya menggunakan huruf kapital sebagai penanda yang diletakkan pada ujung garis. Nah, bagaimana sih cara penulisan dan penamaan ruas garis? Ruas garis dapat diperoleh dengan cara menghubungkan dua buah titik. Contohnya ada pada gambar. Ruas garis AB yang dapat disimbolkan dengan AB. Contoh yang kedua yaitu sinar garis. Apa sih pengertian sinar garis? Menurut Joleng 2022, sinar garis adalah garis lurus yang bermula atau berpangkal dari sebuah titik ke suatu arah tertentu. Sinar akhir memiliki titik awal, namun tidak memiliki titik akhir. Sedangkan menurut Nurtanah dan kawan-kawan tahun 2021, sinar garis adalah bagian dari garis yang tidak lain memiliki satu arah untuk memanjang dan satu titik ujung atau yang disebut dengan titik pangkal sinar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sinar garis adalah garis lurus yang memiliki titik awal untuk memanjang ke suatu arah dan tidak memiliki titik akhir. Bagaimana penamaan sinar garis? Sinar garis dapat diperoleh dari garis yang diperpanjang dari salah satu titik sudutnya diawali dari titik ke suatu arah yang dilambangkan seperti yang ada di gambar. Berikutnya contoh terdefinisi yaitu sudut. Menurut Indaswari tahun 2018, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan. Sedangkan menurut Wijaya tahun 2008, sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis yang berpotongan pada satu titik pangkal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sudut adalah dua buah garis yang bertemu pada titik pangkal yang sama yang disimbolkan dengan tanda seperti di gambar. Adapun jenis-jenis sudut
yaitu yang pertama sudut lancip, sudut siku-siku atau 90 derajat, sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleks, dan yang terakhir adalah sudut lingkaran penuh. Berikutnya yaitu jenis-jenis sudut. Yang pertama yaitu sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Bisa dilihat dari gambar. Contohnya adalah sudut 30 derajat, sudut 88 derajat, dan sudut 45 derajat. Yang kedua yaitu sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Bisa dilihat seperti yang ada di gambar. Berikutnya yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Bisa dilihat dari gambar. Contohnya yaitu 117 derajat, sudut 157 derajat, sudut 93 derajat. Sedangkan sudut lurus adalah sudut yang memiliki besar 180 derajat. Nah, jenis sudut berikutnya yaitu sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang memiliki besar lebih dari 180 derajat. Contohnya seperti di gambar. Sudut 255 derajat, sudut 266 derajat, sudut 244 derajat. Sedangkan sudut lingkaran penuh yaitu sudut yang membentuk lingkaran dengan besar 360 derajat. Nah, konsep geometri yang ketiga yaitu aksioma. Aksioma adalah sebuah pernyataan yang diterima sebagai suatu kebenaran dan sifatnya umum, serta tidak perlu adanya pembuktian. Sistem aksioma terdiri dari istilah tidak terdefinisi, terdefinisi, aksioma, dan teorema. Contohnya, 1. Dengan melalui 2 titik sembarang hanya bisa dibuat 1 garis lurus. Yang kedua yaitu dengan melalui 3 buah titik sembarang hanya bisa dibuat sebuah bidang. Yang keempat yaitu teorema. Teorema adalah suatu pernyataan tentang matematika yang masih memerlukan pembuktian serta pernyataan dapat ditunjukkan dengan nilai kebenarannya atau juga bernilai benar. Contoh teorema yaitu apabila dua sudut masing-masing sudut siku-siku, maka kedua sudut tersebut ialah kongruen. Yang kedua, apabila dua sudut masing-masing itu bersuplemen dengan sudut yang sama, maka mereka itu ialah kongruen. Konsep geometri yang terakhir yaitu rumus. Pengertian rumus sendiri adalah cara singkat untuk mencari informasi tertentu dengan cara menggunakan patokan yang dilambangkan dengan huruf, angka, ataupun tanda. Bisa dilihat dari gambar contoh rumus ada luas persegi, persegi panjang, segitiga, dan lain sebagainya. Teori Van Hill. Teori Van Hill merupakan teori belajar yang menitik beratkan pada proses berpikir siswa yang cocok digunakan untuk pembelajaran geometri. Pada tahun 1950-an, dua guru matematika yaitu Pierre Van Hill dan Dick Van Hill merupakan sepasang suami istri dan menggagas mengenai 5 teori perkembangan dalam geometri, yaitu tahap visualisasi, tahap analisis, tahap dedukasi informal, tahap dedukasi, dan yang terakhir adalah tahap rigor. Teori Van Hill yang pertama yaitu tahap 0 atau visualisasi. Tahap ini juga dikenal dengan tahap dasar. Tahap visual ini, siswa mengenal bentuk-bentuk geometri hanya sekedar berdasarkan karakter visual dan penampakannya. Tetapi, siswa memandang objek secara keseluruhan. Oleh karena itu, tahap ini siswa tidak dapat memahami dan menentukan sifat geometri dan karakteristik bangun yang ditunjukkan. Yang kedua adalah tahap 1 atau analisis.
Tahap ini disebut dengan tahap deskriptif. Tahap ini sudah tanpa analisis terhadap konsep dan sifat-sifatnya. Siswa juga dapat menentukan sifat suatu bangun dengan pengamatan, pengukuran, eksperimen, menggambar, dan membuat model. Namun, siswa belum sepenuhnya dapat menjelaskan hubungan antara sifat-sifat tersebut. Yang ketiga yaitu tahap 2 atau dedukasi informal. Tahap ini disebut dengan tahap abstrak. Tahap ini siswa sudah dapat melihat hubungan sifat-sifat pada suatu bangun geometri dengan dedukasi informal. Dapat juga mengklasifikasikan bangun secara hierarki. Meskipun demikian, siswa belum mengerti metode untuk membangun geometri. Yang keempat yaitu tahap 3 atau dedukasi. Tahap ini juga dikenal dengan dedukasi formal. Tahap ini siswa dapat menyusun bukti maupun teorema dalam sistem aksiomatik. Dan siswa berpeluang untuk mengembangkan bukti lebih dari satu cara. Perbedaan antara pernyataan dan konversinya dapat dibuat dan siswa menyadari perlunya pembuktian melalui serangkaian penalaran deduktif. Yang terakhir yaitu tahap 4 atau rigor. Level ini juga dikenal dengan tahap matematikawan atau aksiomatik. Pada tahap ini siswa sudah bernalar secara formal dan dapat menganalisis aksioma dan definisi, teorema dan pembuktian formal yang dapat dipahami. Jadi, dapat disimpulkan bahwa geometri adalah suatu cabang ilmu matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, volume yang bersifat abstrak dan berkaitan dengan yang lain, dan mempunyai konsep-konsep mulai dari istilah tidak terdefinisi, aksioma, teorema, dan rumus. Dan juga sampai saat ini, ilmu geometri sangat bermanfaat bagi kehidupan dalam bidang teknologi, arsitektur, rumah, dan lain-lain. Sekian penjelasan materi geometri dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.